Assalamualaikum teman-teman. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Iki Cynthia Mulya Dewi. Di video kali ini saya bakalan buat video tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Tahun 1942, Jepang melakukan penaklukan terhadap Asia Tenggara. Memasuki Nusantara, Jepang memberikan bantuan kepada penduduk, yaitu faksi Sumatera, untuk melakukan revolusi dan serangan kepada pemerintah kolonial Belanda. Belanda yang sebelumnya sudah diduduki oleh Nazi Jerman pada awal Perang Dunia Kedua, akhirnya kalah dan memutuskan untuk menyerah. Dengan demikian, pada tahun inilah Jepang mulai melakukan penjajahan di Indonesia. 3,5 tahun berikutnya, penjajahan Jepang berakhir, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu hari dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan Jepang di Indonesia. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942. Ketika itu, Panglima Tertinggi Pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera menjadi sumber minyak utama. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan berhasil menduduki Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang dan gembira karena berpikir Jepang telah membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan kolonial Belanda. Pada awal pergerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tapi akhirnya, sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia, padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahannya yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Apalagi setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Mereka mulai menciptakan propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Jepang pun terlihat seolah-olah memihak kepada kepentingan bangsa Indonesia. Untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia agar mau membantu Jepang, maka Jepang melakukan berbagai cara, antara lain yaitu bendera merah putih diizinkan berkibar, lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan, bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar, dan mendirikan berbagai organisasi. Selain upaya-upaya berperilaku manis, Jepang juga membentuk organisasi yang akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Jepang berada di pihaknya. Organisasi yang didirikan yaitu yang pertama ada Gerakan 3A, merupakan organisasi pertama yang didirikan Jepang pada tanggal 29 April 1942 yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Yang kedua ada Majelis Islam A'la Indonesia atau Majelis Syura Muslimin Indonesia, dibentuk pada 22 November 1943 di bawah pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari, menjadi organisasi Islam yang didirikan oleh Jepang. Yang ketiga ada Putra, Pusat Tenaga Rakyat, didirikan 1 Maret 1945. Organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Dan yang keempat ada Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa, didirikan pada 8 Januari 1944. Organisasi ini dipimpin oleh pejabat-pejabat Jepang. Propaganda yang paling terkenal yang diusung Jepang adalah Gerakan 3A. Propaganda Gerakan 3A tersebut yaitu yang pertama Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia.
Pada awal gerakannya, 3A ini dikenakan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, tetapi gerakan 3A hanya bertahan sementara. Penyebabnya adalah kurangnya simpati masyarakat Indonesia terhadap gerakan ini. Sebagai gantinya, pemerintahan Jepang menawarkan kerjasama yang menarik, yaitu membebaskan pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan di Belanda seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Pengalaman dari penjajahan Jepang di Indonesia sangat beragam, tergantung di mana penduduk itu tinggal dan bagaimana status sosial orang tersebut. Jika tinggal di daerah yang berkepentingan dalam perang, akan mendapatkan siksaan yang wanita akan dijadikan budak seks, penahan liar atau sembarangan, memberikan hukuman mati hingga kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda adalah sasaran utama dalam penguasaan Jepang. Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi barang-barang industrinya. Mereka dapat memenuhi industri dengan mengolah tanah atau daerah jajahannya. Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Pengontrolan ini dilakukan untuk kepentingan perang dan kemajuan industri Jepang. Cara-cara yang mereka lakukan yaitu yang pertama mengadakan romusa, yang kedua para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintahan bala tentara Jepang. Yang ketiga, hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Selain itu, Jepang memperlakukan sistem kerja paksa atau romusa untuk membangun jalan, jembatan, dan lapangan udara. Mereka tidak hanya dipekerjakan di dalam negeri, tetapi juga dikirim ke Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Mereka bekerja tanpa upah dan tanpa makanan yang cukup. Meskipun Jepang hanya berkuasa selama 3,5 tahun di Indonesia, namun beban penderitaan yang dirasakan penduduk Indonesia seperti dijajah ratusan tahun. Pada tahun 1943, Jepang memerlukan tambahan tentara untuk membantunya melawan kekuatan Amerika dan sekutunya, karena tentara Jepang mulai terdesak. Hal tersebut mendorong Jepang untuk memberikan latihan kemiliteran. Jepang berharap organisasi kemiliteran yang telah dibentuk akan dapat membantu Jepang melawan sekutu. Organisasi kemiliteran tersebut yaitu yang pertama ada Seinendan atau Barisan Muda, yang kedua Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, yang ketiga ada Keipo, Pembantu Prajurit Jepang, ada Pembela Tanah Air atau PETA, ada Fujinkai, Barisan Perhimpunan Wanita, yang keenam ada Seinentai, Barisan Murid Sekolah Dasar, Gaku Kotai, Barisan Murid Sekolah dan Lanjutan, dan Hizbullah, organisasi pemuda-pemuda Islam yang dididik militer. Yang selanjutnya yaitu menyerahnya Jepang kepada sekutu. Amerika Serikat membalas serangan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Berikutnya, pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat melakukan pengeboman lanjutan di kota Nagasaki, Jepang. Jepang mengabarkan bahwa pasukannya berada di ambang kekalahan. Jepang kemudian berjanji akan segera mengalahkan kemerdekaan Indonesia, menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah mendengar kabar menyerahnya Jepang, golongan muda Indonesia mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada pejuang kemerdekaan Indonesia telah melakukan persidangan BPUPKI, Badan Bentukan Jepang, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hanya pernyataan proklamasi saja yang belum dilakukan. Bahkan pada tanggal 16 Agustus 1945, PPKI, panitia yang melanjutkan tugas BPUPKI, menggagalkan persidangan karena adanya desakan dari golongan muda untuk kemerdekaan Indonesia. Namun pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah melewati peristiwa-peristiwa bersejarah demi mencapai kemerdekaan, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Jepang di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.